Baik, ibu-ibu sekalian, kita sekarang masuk ke timeline periode Mekah. Kita mengulang timelinenya lagi, ibu-ibu ya. Nubuah 1 sampai 3 nubuah itu ada dalam ranah dakwah sirriyah 3 tahun. Kemudian 4 nubuah kita sudah belajar kemarin tentang intimidasi dan teror. Sekarang kita masuk ke 5 nubuah ya. Ke 5 nubuah usia Rasulullah 44 tahun ya. Jadi usia 44 tahun, usia kenabian 5 tahun. Itu masih dalam ranah dakwah jahriyah, dan hari ini kita akan membahas tentang Darul Arqam serta hijrah Habasyah 1 dan 2. Ya, walaupun mungkin nanti waktunya tidak cukup, insya Allah kita akan tetap lanjutkan di pekan depan. Kita akan bagi karena ini slide-nya 41. Kemarin saya berikan ke di Sulbar itu 3 kali pertemuan untuk materi ini. Baik, kronologi peristiwa di periode Mekah. Yang pertama dakwah jahriyah, kemudian seruan di Bukit Sofa, intimidasi dan teror. Jadi ibu ingat-ingat saja ya, dakwah jahriyah di Bukit Sofa berarti yang ini periode dakwah jahriyah Bu ya, di 4 kenabian. Seruan di Bukit Sofa, kemudian peristiwa ketiga yaitu intimidasi dan teror, dan sebentar kita akan masuk ke peristiwa keempat, Darul Arqam dan hijrah Habasyah. Jadi sudah 5 nanti ya. Bisa dihafalkan ya Bu, dakwah jahriyah, seruan di Bukit Sofa, intimidasi dan teror, kemudian Darul Arqam dan hijrah Habasyah. Masih ada lagi nanti ke depannya sampai habis di periode Mekah. Baik, kita masuk di Darul Arqam. Dalam surah Al-A'raf ayat 181 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa mimman khalaqna ummah yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun. Dan di antara orang-orang yang kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu pula mereka menjalankan keadilan. Goncangan-goncangan yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat ya, itu bukan penghalang bagi Rasulullah untuk menegakkan la ilaha illallah, karena itu tujuan pertamanya Rasulullah, tujuan pertama dan tujuan utama. Jadi apapun rintangan itu tidak akan menyurutkan langkah beliau ya, tidak akan. Dan beliau bukan manusia biasa seperti kita. Beliau adalah manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Darul Arqam. Di Darul Arqam ini Rasulullah menjadikannya sebagai markas kepemimpinan dakwah. Itu yang pertama. Kemudian Rasulullah meramu sebuah metode dakwah talaki di Darul Arqam ini. Jadi seperti yang kita lakukan ya, halakoh ya sekarang yang digalakkan di semua kampus-kampus baik induk maupun musida, halakoh untuk talaki keilmuan-keilmuan tersebut. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah, dan ternyata metode talaki ini ya atau bentuk halakoh ini adalah tarbiyah yang sangat efektif, pendidikan yang sangat efektif. Karena kenapa? Sudah dilalui oleh Rasulullah dan keluarannya Masya Allah luar biasa, menjadikan orang-orang yang tangguh, orang-orang tidak pernah putus asa dalam perjuangan Islam, orang-orang tidak pernah menyerah dalam memperjuangkan agama Islam. Nah, kita saja memperjuangkan rumah Quran itu pun masih tertatih-tatih ya Bu ya. Karena kenapa? Terlalu banyak kesibukan. Waktu sudah habis, Insya Allah. Kemudian Al-Quran itu menjadi tema utama dalam talaki mereka, ya, dalam tarbiyah mereka. Jadi mata pelajaran inti di Darul Arqam itu adalah Al-Quran itu sendiri. Kemudian Rasulullah mengadakan problem solving keumatan, dakwah-dakwah di situ. Jadi di Darul Arqam itu Rasulullah buat seperti lembaga pendidikan, ya. Di situ para sahabat belajar banyak tentang ilmu-ilmu agama. Nah, ketika kaum Quraisy itu gagal membujuk Abu Thalib, ya, sebagaimana yang terakhir saya jelaskan bahwa sampai-sampai orang-orang Quraisy itu datang membawa seorang pemuda kepada Abu Thalib agar diganti dengan Rasulullah.
dan Abu Thalib menolaknya. Itu berbagai macam bujuk rayu ke Abu Thalib, itu tidak ada yang mempan. Akhirnya karena tidak mempan, mereka memilih untuk memusuhi Rasulullah secara langsung, ya, memproklamirkan perang kepada Rasulullah baik dalam bentuk perkataan maupun intimidasi atau menyakiti fisik Rasulullah secara langsung. Nah, akhirnya karena melihat kondisi yang genting seperti ini, sahabat sudah disiksa, ya, Rasulullah pun seperti itu, tidak ada lagi sahabat yang lepas dari siksaan kecuali memang sahabat yang punya kedudukan yang kuat, ya, itu mungkin agak ringan-ringan sedikit siksaannya dibanding dengan para budak, ya, itu ngeri sekali siksaannya. Nah, demi menghadapi kondisi ini, maka Rasulullah segera mengambil langkah untuk menyelamatkan kaum muslimin. Apa langkah beliau? Yaitu beliau mengambil 2 langkah strategis untuk menyelamatkan kaum muslimin, yaitu pertama, beliau memilih rumah Arqam bin Abi al-Arqam al-Makhzumi sebagai pusat dakwah dan tarbiyah, ya. Yang kedua, memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah. Itu 2 langkah strategis yang Rasulullah anggap penting untuk diambil demi menyelamatkan para sahabat, ya. Nah, Darul Arqam, ya, Darul Arqam ini sebenarnya adalah tempat tinggalnya Al-Arqam. Disebut Darul Arqam, jadi kalau dikatakan Darul Arqam itu sama dengan rumahnya Al-Arqam, ya. Dia adalah tempat tinggal Al-Arqam bin Abdul Arqam Al-Makhzumi radhiyallahu anhu. Letaknya itu di atas Bukit Sofa sebelah timur. Jadi kalau kita mau ke situ, ya, kalau para sahabat mau ke situ itu mendaki. Nah, mendaki dulu, baru nyebrang ke seberang gunung. Maka pada suatu hari Umar bin Khattab waktu belum masuk Islam, dia berpikir sepertinya, agama apa sebenarnya ini yang disebarkan oleh Muhammad? Kok bisanya seorang wanita rela naik turun gunung, ya, hanya untuk belajar tentang Islam. Ya, di situ awalnya Umar sempat berpikir dan tertarik tentang Islam ini. Jadi dia di atas bukit sebelah timur dan terpencil sekali dari pengintaian mata-mata. Jadi orang jarang ke situ, ya. Dia bukan merupakan jalur umum. Yang kemudian jadikanlah oleh Rasulullah itu markas, tempat membina atau mentarbiyah para sahabat, ya, juga sekaligus menjadi tempat pertemuan orang-orang Muslim sejak tahun ke-5 dari kenabian Rasulullah SAW. Nah, ibu-ibu yang berbahagia, Rasulullah memilih rumah Arqam ini sebagai tempat berkumpul secara rahasia. Nah, di sini Rasulullah membacakan dan mengajarkan Al-Quran. Di tempat ini juga, maksudnya rumah Al-Arqam ini Rasulullah pilih agar kaum muslimin itu aman dan orang yang hendak memeluk Islam itu dapat memeluknya tanpa diketahui oleh orang-orang kafir. Jadi artinya mereka itu menyembunyikan keislamannya, ya, walaupun ini sudah dalam dakwah jahriyah, tapi karena adanya intimidasi dan teror sehingga kebijakan itu berubah lagi. Orang-orang yang masuk Islam itu harus menyembunyikan keislamannya, tidak boleh menampakkan kepada keluarganya, ya, kepada jadi kalau misalnya suaminya mau masuk Islam, istrinya belum, dia menyembunyikan keislamannya dari istrinya agar tidak diketahui oleh orang-orang kafir. Nah, sebelum ada rumahnya Al-Arqam, kaum muslim itu berkumpul di lembah-lembah, ya, di lembah-lembah. Mereka berkumpul di lembah itu untuk apa? Untuk melakukan sholat, untuk melakukan tarbiyah. Ini sebelum ada rumahnya Al-Arqam. Nah, suatu ketika mereka sedang melaksanakan sholat secara sembunyi-sembunyi, tiba-tiba dipergoki oleh beberapa orang Quraisy. Lalu orang Quraisy yang memergoki mereka itu mencaci dengan kata-kata yang keji, ya, dikata-katailah mereka. Akhirnya terpancing kaum muslimin. Nah, pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas itu naik emosinya dan segera terjadi perkelahian. Nah, di perkelahian itu ternyata orang-orang Quraisy yang mengolok-olok tadi ini terbunuh semuanya, ya, terbunuh. Itulah darah pertama yang tertumpah karena bertemunya 2 kekuatannya Quraisy dan kekuatannya kaum muslimin. Nah, ketika terbunuh orang-orang Quraisy ini, akhirnya muncul kekhawatiran jangan sampai benturan antara kaum muslimin dan musyrikin ini
terus terjadi dan akhirnya terjadi perang ya, dan kaum muslimin belum siap ya, belum siap waktu itu untuk menghadapi orang-orang Quraisy karena kekuatan mereka masih sangat kecil sekali. Maka Rasulullah mengambil keputusan untuk merahasiakan keislaman para sahabat ya, agar orang-orang tidak tahu bahwa oh ternyata ini sudah masuk Islam. Ternyata ini sudah masuk Islam. Kenapa mereka sangat gampang diserang ketika ketahuan bahwa mereka sudah masuk Islam. Sementara Rasulullah sendiri itu tetap berdakwah secara terang-terangan ya. Jadi Rasulullah ini malah luar biasa menyelamatkan kaum muslimin, sementara dirinya sendiri tidak perhatikan apakah dirinya mau celaka atau tidak. Itu Rasulullah tidak pernah perhatikan hal-hal seperti itu. Beliau tetap saja berdakwah secara terang-terangan ya. Begitu beribadah. Jadi yang lainnya itu sudah ibadah sembunyi-sembunyi, tidak boleh lagi ibadah di sekitar Ka'bah ya. Tapi Rasulullah tetap melakukan hal itu. Beliau tetap sholat di Ka'bah. Nah, tetapi jika ingin bertemu dengan kaum muslimin, beliau melakukan secara rahasia. Nah, di mana? Di rumah Al-Arqam ini untuk menjaga keselamatan kaum muslimin. Kenapa? Apa sih alasannya sampai Rasulullah memilih rumah Arqam bin Abi Arqam ini sebagai markas tarbiyah untuk para sahabat ya? Kenapa rumah Arqam bin Arqam dijadikan tempat pertama pembinaan akidah? Pertama alasannya karena Arqam bin Abil Arqam itu tidak dikenal sebagai Muslim, jadi tidak ada yang tahu bahwa Arqam bin Abil Arqam itu sudah masuk Islam, ya tidak ada. Saking rahasianya sehingga nama ayahnya dari Arqam ini tidak dinyatakan. Bahkan saya terkejut kemarin mendengar, walaupun saya tidak tahu di mana pengambilannya, waktu Ustadz Firanda ya sempat membahas ini, dia katakan sebenarnya Arqam bin Abil Arqam itu bukan nama, tapi dia cuma simbol atau sandi bahwa boleh jadi rumah yang ditempati itu adalah rumah salah satu sahabat ya, tapi disebutkan sebagai Darul Arqam. Itu bukan kata beliau itu bukan sebuah nama, tapi cuma kode sandi. Alasannya apa? Seandainya Arqam bin Abil Arqam itu adalah sahabat, maka tentu kita akan mendengar bagaimana sepak terjangnya itu Arqam bin Abil Arqam, sebagaimana dikisahkan tentang sepak terjangnya Tolha, ya, sepak terjangnya Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, dan semua sahabat-sahabat Nabi. Apalagi kata beliau, Arqam bin Abil Arqam ini merupakan circle pertama sebenarnya, karena rumahnya ya yang ditempati untuk tarbiyah dan semua rahasia-rahasia kaum muslimin itu ada di situ, sehingga itu yang beliau angkat bahwa sebenarnya Darul Arqam itu bukan nama orang, tapi cuma simbol. Ya, katakan boleh jadi itu salah satu rumah sahabat ya, cuma rumah sahabat. Tapi saya juga tidak tahu di mana pengambilan dalilnya atau dia referensinya di mana, beliau tidak menyebutkannya ya. Nah, yang kedua, Arqam itu dari Bani Maksum. Kalau yang kami sebutkan ini, yang disebutkan di sini, insya Allah referensinya sudah jelas semua ya. Arqam dari Bani Maksum. Nah, Bani Maksum ini suku yang terkenal paling memusuhi Bani Hashim. Jadi orang tidak akan pernah menyangka kalau Arqam bin Abil Arqam ini yang dari musuh besarnya Bani Hashim itu bisa menjadi circle pertama yang ditempati rumahnya untuk tarbiyah oleh Rasulullah. Nah, ini strategis sekali cara Rasulullah memilih kenapa harus di rumahnya Arqam. Yang ketiga, alasan Rasulullah, Arqam itu masih remaja waktu itu, usianya 16 tahun. Ya, 16 tahun. Jadi kaum Quraisy itu tidak akan pernah menyangka bahwa tempat pertemuan kaum muslimin itu di rumah seorang remaja ya. Sepertinya tidak mungkin, mustahil ya, sehingga ini adalah hal yang sangat bagus untuk dijadikan tempat berkumpul karena jauh dari prasangka-prasangka atau kecurigaan dari kaum Quraisy. Nah, siapa sih Arqam ini? Arqam bin Abi Arqam, dia adalah putra dari Abdul Manaf bin Asad ya. Putra dari Abdul Manaf bin Asad bin Abdullah, dan ibunya Umaymah binti Harith bin Hibalah. Ayahnya itu dari kalangan Bani Quraisy, ya, tepatnya Bani Maksum, dan masih satu kabilah dengan Abu Jahal,
Dia satu kabilah dengan Abu Jahal, sedangkan ibunya dari suku Khuza'ah. Tentu ibu pernah dengar ya, suku Khuza'ah yang sempat mengelola Ka'bah selama 5 abad, ya. Dan dari suku ini juga lah yang munculnya Amr bin Luhai yang menyebabkan sekitar Ka'bah itu penuh dengan patung-patung berhala. Nah, Arqam bin Abi Arqam ini termasuk as-sabiqun al-awwalun at-tabaqat yang at-tabaqat menyebutkan urutannya itu ketujuh yang masuk Islam. Sementara Ibnu Hisham itu menyebutkan urutan ke-9. Sahabat yang dia merupakan sahabat yang tidak terkenal, tidak seperti sahabat-sahabat yang lain yang begitu banyak pembahasannya dalam buku sirah semacam Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ya, dan yang lain-lainnya. Dia tidak terlalu terkenal, tetapi dia sangat dekat dengan Rasulullah, ya. Bagaimana tidak dekat? Dia merupakan circle pertama, rumahnya loh yang ditempati, ya. Sehingga nama ayahnya pun tidak digunakan. Dia tidak menggunakan nama ayahnya tadi. Siapa tadi nama ayahnya? Abdul Manaf bin Asad bin Abdullah, ya. Beliau ini Arqam bin Abi Arqam itu ikut berperang bersama Rasulullah baik di Badar, Uhud, Khandaq dan lain-lain, cuma tidak pernah terangkat, ya. Cuma tidak pernah terangkat namanya seperti yang lain-lainnya. Di perang Badar dia mendapat hadiah pedang dari Rasulullah yang dikenal dengan Al-Marzuban. Nah, di mana lokasi Halaqah Arqam, ya. Jadi letaknya di rumah Arqam dan terletak di belakang Bukit Sofa. Ini denahnya ya Bu, ya. Naik ke sini untuk mencapai rumahnya Arqam itu. Jadi lumayan jauh lah. Darul Arqam saat ini bagaimana? Sekarang Darul Arqam itu sudah disatukan menjadi tempat sa'i. Dan untuk mengenang sejarah ini didirikan sebuah pintu yang diberi nama Pintu Darul Arqam. Apa yang dilakukan di Darul Arqam? Istilah dilakukan tarbiyah, mengkaji Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah materi utama yang diajarkan di Darul Arqam. Jadi para sahabat ditarbiyah oleh Rasulullah sehingga tumbuh menjadi orang-orang yang penuh dengan petunjuk Al-Quran, ya. Hidupnya itu berkah, selalu mendapatkan petunjuk Al-Quran, dan mereka ini bukti nyata dari pengamalan Al-Quran. Artinya apa yang mereka lakukan, karena bagaimana tidak ya, Rasulullah itu dikatakan sebagai manifestasi real dari Al-Quran. Kemudian Rasulullah langsung yang mentarbiyah mereka. Jadi perantaranya cuma Rasulullah dari Allah, kemudian melalui perantara Rasulullah itu para sahabat ditarbiyah. Sehingga wajar ya ketika Allah mengatakan kuntum khaira ummah. Mereka itu sebaik-baik ummah ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang selalu mengajak pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Jadi mereka itu betul-betul bukti nyata dari pengamalan Al-Quran. Semua isi Al-Quran itu mereka lakukan. Apa yang dilarang oleh Al-Quran mereka tinggalkan. Kalau kita sekarang kan masih 50-50, ya bagus kalau 50-50, ya. Membaca seluruh Al-Quran pun itu mungkin kita belum pernah satu kali hatam tafsirnya, apalagi sampai mau mentadabburinya, mau mengamalkan keseluruhannya, ya, Masya Allah. Jadi sebenarnya PR kita ini di sisa umur yang ada ini luar biasa. Luar biasa. Masih begitu banyak kita. Sebagian kita baru belajar tahsin. Sementara tingkatan Al-Quran itu untuk berteman dengan Al-Quran dan syarat untuk mendapatkan syafaat Al-Quran itu mulai pertama dari tahsin. Dan kita baru memulai dari awal, baru mentahsin. Selanjutnya di atasnya lagi tahfidz, menghafalkannya. Lah hafalan kita berapa? Masya Allah, ya. Bersyukurlah orang-orang yang punya anak sudah bisa menghafalkan Al-Quran, itu sudah anugerah luar biasa. Ya kita sudah tua-tua sepertinya paling bisa hafal sampai paling banyak 5 juz, ya. Tidak bisa lagi setelah itu. Sudah otak kita ini sudah tidak mampu lagi. Tapi terus berusaha, walaupun mungkin satu hari satu ayat, karena Allah tidak pernah melihat hasil. Allah melihat usaha kita. Saya tidak kuat lagi menghafal. Masya Allah, orang autis pun bahkan bisa menghafal Quran.
Kita tidak tahu, para peneliti belum pernah dapatkan di mana sebenarnya, di otak bagian mana Al-Quran itu Allah simpan. Sampai orang autis yang tidak bisa belajar, tidak bisa paham tulisan, tidak bisa belajar matematika, tidak bisa belajar IPA, bahasa Indonesia, kok bisa hafal Quran? Ya. Bahkan orang bisu dan tuli yang baru-baru ini itu bisa hafal Quran. Jadi memang otak tempat penyimpanan memori Al-Quran ini bukan di tempat yang biasa, bukan di tempat memori ingatan kita yang biasa. Sehingga mari kita terus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sungguhnya Allah sesuai prasangka kita. Walaupun mungkin kita tidak bisa lagi, tidak mampu lagi belajar Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran 30 juz, tapi setidaknya kita punya usaha, dan itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah materi madrasah ilahi yang darinya telah menelurkan para pemimpin dan da'i, sebuah generasi yang sebelum dan sesudahnya tidak kita temukan lagi untuk kedua kalinya generasi sebaik mereka, karena Allah sendiri yang mencap mereka kuntum khairu ummah, kalian sebaik-baik ummah, ya. Tidak ada lagi sebelumnya, sesudahnya tidak akan ada lagi umat sebaik apa yang ditarbiyah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta kita yang mencoba mencontoh kembali. Kenapa Rasulullah tidak ada di tengah-tengah kita? Jadi wajar saja ketika kita mencoba membangun peradaban sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, begitu banyak ujian-ujian dalam berjamaah. Karena kenapa tidak ada Rasul di tengah-tengah kita? Bahkan ketika Rasulullah ada pun di tengah-tengah para sahabat, itu pun pasti terjadi guncangan-guncangan, terjadi gesekan-gesekan, ya. Apalagi kita hanya kita ini. Jadi wajarlah kita sama-sama berusaha mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah menurunkan Al-Quran ke kalbu Rasulullah guna membentuk sebuah umat dan negara. Jadi memang ini muatan Al-Quran itu rahmatan lil alamin, ya. Bukan hanya untuk satu. Kalau dulu kitab suci, Alkitab yang diturunkan kepada umat-umat terdahulu itu hanya untuk umatnya saja. Jadi kalau umatnya Nabi Lut untuk umatnya saja, kitabnya Nabi Musa hanya untuk Bani Israel saja, seperti itu. Ya. Tapi Al-Quran tidak. Al-Quran rahmatan lil alamin dan untuk semua umat, agama apapun. Membuat sebuah sistem masyarakat, mendidik akhlak dan akal kita. Nah, dari Darul Arkom inilah keluar lulusan yang berprestasi tinggi tanpa tanding di segala bidang, akidah, semangat, moral, kemasyarakatan, politik dan pertahanan. Ya. Itu sudah teruji karena begitu Rasulullah meninggal, khulafa'u Rasyidin yang luar biasa, bahkan di zamannya Umar bin Khattab itu sudah bisa mengalahkan Persia sampai Romawi. Masya Allah. Luar biasa. Sampai beratus-ratus tahun, ya. Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, ya, Bani Abbasiyah yang dikenal sebagai masa-masa keemasannya Islam, ya, sampai munculnya banyak perguruan-perguruan tinggi termasuk Cordoba itu di masa Bani Abbasiyah. Itu dari mana? Dari gemblengan Darul Arkom. Subhanallah. Dan inilah sementara diusahakan oleh Hidayatullah dengan segala keterbatasannya, tapi kita syukuri. Kita sangat syukuri bahwa tidak ada Rasul di tengah-tengah kita, tapi alhamdulillah Allah meridhoi, karena kalau Allah tidak meridhoi, Hidayatullah tidak mungkin ada di seluruh pelosok tanah negeri ini, ya. Bagaimana karakteristik jamaah Darul Arkom? Masya Allah. Karakteristik jamaahnya pribadi muslim yang kokoh, dan ini tidak main-main. Tidak bisa kita katakan ini eksperimen, karena kenapa? Mereka sudah lakukan itu, mereka sudah disiksa, sudah berdarah-darah, lahir batin. Tidak bisa dilakukan lagi. Mereka kesatria di siang hari dan rahib di malam hari. Di siang hari tidak berhenti berdakwah, tidak berhenti bekerja, tidak berhenti berkoar-koar seperti singa di padang pasir. Tapi kalau malam tunduk, ruku, sujud, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kekuatan. Dan inilah sebenarnya yang diharapkan dari kadar-kadar Hidayatullah, bahwa di siang hari itu betul full waktunya. Habis waktunya untuk ketaatan kepada Allah. Habis waktunya untuk umat, untuk mengajar, untuk berdakwah, untuk memperbaiki.
ya. Tapi malam hari juga tidak sampai kebablasan tidur sampai subuh karena kecapean di siang hari, tidak. Di malam hari bangun. Kenapa? Untuk menyedot kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, mencarger ya, mencarger semangatnya agar dipakai lagi keesokan harinya. Makanya tidak main-main hadisnya Rasulullah. Barang siapa yang tidur di waktu malam, maka syaitan datang mengikat tengkuknya dengan 3 ikatan. Kemudian dia berkata, tidurlah malam sangat panjang. Lalu ketika dia bangun di tengah malam, maka terlepaslah 1 ikatannya syaitan. Terlepas 1 buhul, tapi baru 1 ibu-ibu. Karena kadang-kadang ibu-ibu bangun, bunyi wakernya, bangun, pergi jenang matikan wakernya, baru tarik lagi selimutnya. Karena masih ada 2 ikatan setan di tengkuknya. Lalu ketika dia bangun untuk berwudu, maka lepaslah ikatan yang kedua. Baru 2, karena masih ada 1. Biasa kalau ibu-ibu habis berwudu, duduk-duduk lagi di tepi-tepi ranjang, nah ulus-ulus lagi bantalnya, kasih baring lagi kepalanya, tidur lagi, sudah berwudu. Ya. Karena masih ada 1 ikatan. Lalu dilanjutkan lagi, jika dia berdiri lalu membaca takbir, ya, maka lepaslah ikatan ketiga. Maka hari itu dia akan bangun di pagi hari dengan wajah yang cerah, semangat yang kuat, semua urusannya teratur, waktunya berkah. Sebaliknya, jika dia tertidur sampai azan subuh dan tidak melakukan sholat lail, maka syaitan sudah mengencingi, jadi telinganya jadi kloset, matanya, telinganya dikencingi oleh syaitan. Lalu dia bangun di pagi hari dalam keadaan kusut, masai, dan malas, dan berantakan semua urusannya. Oke. Karakternya jamaahnya Darul Arqam ini betul-betul di siang hari seperti singa, di malam hari seperti rahib, meraung-raung kepada Allah Subhanahu wa taala memohon pertolongan. Ya. Makanya kenapa Ustaz Abdullah Said sering katakan seperti ini. Itu kader semakin banyak tugasnya, semakin berat tugasnya di lembaga, itu semakin bagus. Kenapa? Semakin bagus itu proposalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang suka tolak-tolak amanah. Wih, jangan misalnya kasihan, saya sudah di sini, tidak ada lagi waktuku, ini, itu ya. Padahal ya luar biasa. Ketika kita terima sebuah amanah karena taat, maka sungguhnya kita sudah melibatkan Allah di dalamnya. Tidak ada pekerjaan yang berat ketika Allah sudah terlibat. Kepatuhan total pada wahyu. Wah, ini yang luar biasa. Apapun isi wahyu. Sampai hatta itu ayat-ayat yang bisa memberatkan dia, menyakiti dia. Semacam ayat-ayat poligami mungkin ya. Insyaallah ini juga masih berat sekali di Hidayatullah. Kenapa? Kadar-kadar Hidayatullah memang tidak ditarbiyah untuk itu. Kalau di haroka-haroka lain saya lihat memang masalah poligami itu sudah dijadikan satu kurikulum khusus di tarbiyah. Bahkan mereka sudah berlomba-lomba untuk mencarikan suaminya. Kalau kita di Hidayatullah masih sangat tertinggal untuk masalah ini. Tapi tidak bisa juga disalahkan ibu-ibunya jika memang mereka belum siap karena memang belum ada tarbiyah, ke situ. Pengaruh yang mendalam dari wahyu. Jadi wahyu itu bukan hanya sekedar bacaan, bukan hanya sekedar tafsir, ditadabburi, tapi betul-betul itu mempengaruhi jiwa mereka. Buktinya apa? Karena mereka setelah mempelajari wahyu itu ada tindak lanjut, ya. Ada tindak lanjut di Halaqah juga saya lihat di buku 50 Jadwal Bayani dan 60 Jadwal Bayani juga ada tindak lanjut juga di situ. Tapi saya tidak tahu apakah ibu-ibu setelah Halaqah itu menindaklanjuti. Sahabat tidak langsung, makanya kenapa dikatakan mereka belajar Quran itu 5 ayat. Jadi setelah mereka pahami 5 ayat itu, mereka kerjakan dulu, diamalkan dulu. Setelah itu baru belajar lagi 5 ayat. Kita Masya Allah, saya tidak tahu apakah kita juga belajar walaupun 1 ayat 1 hari lalu kita amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Kita terlalu sibuk. Terlalu sibuk sampai-sampai hanya laporan GNH saja, one day one juice, itu masih ada kader kita yang tidak mau melapor. Ya. Saya ada kader pun di Palopo seperti itu. Saya usut-usut, saya mungkin khawatirnya jangan-jangan dia sampai takut ria gitu ya. Ternyata usut punya usut karena dia tidak punya waktu untuk mengerjakannya, sehingga dia malu untuk melapor. Subhanallah.
Sebegitu sibuknya kah kita dengan dunia kita sampai membaca Al-Quran 1 hari 1 juz itu pun tidak sempat. Padahal itu 1 juz bisa dibagi dari beberapa lembar, dibagi untuk 5 waktu sholat misalnya. Banyak metode yang bisa kita lakukan. Insyaallah inilah saya katakan perlunya kita memohon kepada Allah keberkahan waktu. Berikan haknya Allah di malam di pagi di subuh hari, tidak mengerjakan urusan dunia dulu sebelum memberikan haknya Allah Subhanahu wa taala. Jika haknya Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan, kita bangun qiyamul lail, tilawah, zikir, menghafal, murojaah. Insyaallah setelah itu urusan ibu teratur. Waktunya berkah. Waktu yang berkah itu bukan artinya kita punya banyak waktu, ya tidak. Tapi berkah itu bisa menyelesaikan banyak pekerjaan dalam waktu yang sedikit. Ya. Urusan kita teratur ketika kita memberikan haknya Allah terlebih dahulu. Jangan langsung begitu mata melek, langsung urusan dunia, langsung cucian dihadapi, langsung anak yang ini, langsung dapur diobrak-abrik, ya. Tidak perlu. Berikan haknya Allah dulu. Insya Allah itu akan menyusul dan teratur sekali. Karakter generasi pertama, dan bersabarlah kamu bersama orang-orang, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyuruh Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Karakternya mereka apa, Bu? Menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap ridhonya. Ya. Karakter generasi pertama yang kita ceritanya di Hidayatullah menapaktilasi mereka. Maka ini yang harus kita lihat. Apa kata Allah? Wala ta'adu, dan jangan kau palingkan, ya. Jangan palingkan kedua matamu dari mereka karena mengharap perhiasan dunia ini. Masya Allah. Mereka pagi itu sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau pagi sudah sibuk dengan urusan-urusan dunia, ya. Jangan berpaling kedua matamu dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Tapi ternyata begitu banyak sudah orang-orang Hidayatullah yang berpaling dari Hidayatullah hanya karena tidak tercukupi ma'isyahnya di Hidayatullah. Ada yang tidak mau mengajar karena tidak cukup gajinya. Membuat target-target untuk dirinya sendiri. Saya mau, kalau saya digaji sekian, saya mau, kalau saya digaji sekian. Karena kenapa? Dia menganggap dirinya berkualitas. Sehingga dia membuat target-target untuk dirinya sendiri. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Serta menuruti hawa nafsunya. Dan adalah keadaannya itu melewati batas. Ya, jadi hati-hati ya kita ibu-ibu jangan sampai menjadi orang-orang yang melewati batas. Insya Allah. Sifat jamaah muslim yang pertama, Masya Allah, ikhlas, sabar, banyak berdoa dan bermunajat, teguh pendiriannya. Apalagi yang di atasnya ikhlas, ibu-ibu sekalian, sampai syaitan pun mengatakan, saya akan goda seluruh manusia kecuali orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas. Tidak ada lagi yang bisa digoda dari orang yang ikhlas. Saya sudah berkali-kali katakan orang ikhlas itu dia dipuji tidak terbang, dicaci tidak ambruk. Dia bekerja bukan karena atasan, ya. Melakukan sesuatu yang dengan baik itu bukan karena mau dipuji atasan, tapi untuk kepuasan dirinya sendiri. Ada rasa puas ketika dia sudah melakukan itu dengan baik. Subhanallah. Sahabat mengenal hakikat kehidupan yang fana ini dan hakikat tempat kembali ini yang penting. Kenapa sahabat itu seperti itu perjuangannya? Dia tidak pikir berapa harta yang dia mau keluarkan. Dia tidak pikir bagaimana dia berhari-hari dengan Rasulullah dan tidak pulang ke rumah keluarganya. Karena ini hakikat kehidupan yang fana. Mereka paham, mereka kenal hakikat hidup yang fana dan hakikat tempat kembali. Mereka tahu bahwa dunia cuma tempat persinggahan, bukan untuk tempat selama-lamanya. Selanjutnya apa lagi? Jadi ini diuraikan semua ya Bu, keluaran-keluaran Darul Arqam itu. Yang sebenarnya ketika kita menjadi guru di Hidayatullah, ini yang harus kita share ini. Saya itu sebenarnya cemburu sekali sama guru-guru yang bisa mengajar di dalam.
Saya mau sekali mengajar di dalam, tapi belum bisa. Ya, harus mengajar di luar. Saya merasa kalau mengajar dulu tuh kayak sia-sia, ya, sia-sia. Apalagi di tempat saya sekarang mengajar tuh ibu-ibu mayoritas Kristen. Jadi Islamnya cuma beberapa gelintir. Perubahan yang dipimpin Nabi SAW dalam tarbiyah melakukan perubahan jiwa dan membentuk kepribadian pejuang-pejuang besar. Ini bisa digarisbawahi sebagai visi misi pendidikan sebenarnya. Dari siro-siro ini. Luar biasa. Selanjutnya apa lagi, Bu? Keluaran dari Darul Arkom, para sahabat itu memahami hakikat perselisihan antara manusia dengan setan bersifat abadi, sehingga senantiasa dia terus taubat, istighfar, menjauhi sifat dengki, sombong. Mereka saling berbicara dengan perkataan yang terbaik di antara para sahabat yang mulia, lembut cara bicaranya, tidak menyakiti. Ini yang saya tidak habis pikir kadang-kadang di grup, ya. Misalnya itu ibu-ibu berdebat, ibu-ibu satu dengan ibu-ibu yang lain langsung menyakiti, membuka semua aib-aib saudaranya dalam rapat. Rasulullah sendiri pun para sahabat, Masya Allah. Kalau ibu dengar bagaimana ketika Umar bin Khattab dan Abu Bakar berselisih, ya, waktu itu Abu Bakar melaporkan kepada Rasulullah dan Umar, saking marahnya Rasulullah, Umar bin Khattab dipanggil. Begitu Umar bin Khattab datang dan dia lihat wajahnya Rasulullah memerah, apa kata Abu Bakar? Dia memohon di hadapannya Rasulullah agar sahabatnya itu tidak dimarahi. Insya Allah. Begitu indahnya itu persahabatannya mereka. Walaupun kita tahu bahwa dua orang ini selalu bersaing, tapi bersaingnya biasa. Karena merasa tidak pernah bisa menyaingi Abu Bakar dalam sifat kedermawanannya. Jadi mereka bersahabat tapi terus berlomba, terus bersaing dalam hal-hal kebaikan. Sahabat mengetahui hebatnya huru-hara di saat terjadinya hari kiamat, sehingga senantiasa berhati-hati agar tidak merugi di akhirnya, menjadikan akhirat sebagai tujuannya. Ya. Kalau ibu baca tentang ayat-ayat tentang kiamat itu luar biasa. Al-Qari'ah, hari kiamat, mal-Qari'ah, tahukah kalian apa hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal faroshil mabthus. Pada waktu itu manusia akan terhambur seperti laron-laron berterbangan. Ya kalau terlempar-lempar masih kayak laron, tidak bisa dilihat mana suamita, mana anak. Sudah nafsi-nafsi menyelamatkan diri kita. Kalau sudah terhambur seperti itu, kita tidak tahu lagi kemana anak kita, kemana suami kita. Orang yang selalu kita jaga baik-baik di dunia ini, ibu-ibu sekalian. Tidak lagi. Ya. Mereka menjadikan akhirat sebagai tujuannya, makanya sahabat itu tidak ada yang takut mati. Dari kata orang kafir, kenapa waktu itu Islam sangat ditakuti karena mereka katakan berperang dengan mereka itu cari mati. Mereka itu tidak ada takutnya mati. Jadi dia berperang betul-betul kayak singa membabi buta. Karena bagi mereka kalau menang suatu kemenangan, kemuliaan, kalau dia mati syahid, masuk surga. Jadi tidak ada sahabat itu yang takut mati. Karena mereka yakin bahwa akhirat tujuannya dan Allah akan memberi ganjaran. Baik, hijrah Habasyah 1. Nah, hijrahnya kaum muslimin dari kota Mekah ke negeri Habasyah pada tahun ke-5 sebagai upaya penyelamatan akidah. Jadi ini hijrah pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah dalam upaya menyelamatkan akidah kaum muslimin. Kronologisnya itu terjadi mulai dari intimidasi dan teror terhadap kaum muslimin. Kemudian turun ayat tentang hijrah dalam surah Az-Zumar ayat 10. Qul ya ibadiyalladzina amanu taqu rabbakum, katakanlah pada hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya. Dan seterusnya nanti ibu bisa baca, itu perintah hijrah. Kemudian Rasulullah setelah turunnya ayat perintah hijrah ini, Rasulullah melepas. Jadi itu Bu, Rasulullah betul-betul bertindak itu berdasarkan wahyu. Ya. Menyuruh sahabat berhijrah bukan karena kemauannya Rasulullah sendiri, tapi memang langkah-langkahnya itu sudah terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah melepas 12 laki-laki dan 4 orang wanita, ya. Hijrahnya kemana? Hijrahnya menuju ke negeri Habasyah. Nah, pada waktu itu tepat
pada bulan Rajab, Bu, ya. Bulan Rajab tahun kelima kenabian, 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan berhijrah ke Habasyah dipimpin oleh Utsman bin Affan. Ikut pula putri Rasulullah Ruqayyah, ya. Jadi dia sudah menikah dengan Utsman, suami istri pergi ke sana berhijrah. Kapan mereka berhijrah, Bu? Mereka mengendap-endap tengah malam. Jadi menunggu dulu orang-orang Quraisy itu tidur dengan lelapnya. Lalu mengendap-endap di malam hari, mereka menuju pantai. Ibu-ibu bisa bayangkan ketika mereka berhijrah dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan ketakutan, tidak banyak harta yang bisa mereka bawa. Yang sejangkau tangan mereka saja yang mereka bawa. Melari menuju ke pantai dan tiba di pelabuhan Syaiban, ya. Di pelabuhan Syaiban, alhamdulillah berkat pertolongan Allah bertemu dengan 2 kapal yang hendak bertolak ke Habasyah, ya, kapal dagang, ya, kapal-kapal kayu. Nah, mereka numpang di situ yang mau bertolak ke Habasyah. Nah, akhirnya mereka tinggal di Habasyah dengan aman. Ya, mereka hidup berdampingan dengan kaum Nasrani, bergaul dan mencari mata pencaharian bersama-sama dengan kaum Nasrani. Di Habasyah itu sedikit lagi, Bu, ya, saya jelaskan tentang ini. 2 menit lagi. Dipimpin oleh seorang raja bernama Najasyi As-Somah. Dia terkenal raja yang adil dan soleh, ya. Habasyah sebagai tempat perdagangan kaum Quraisy juga. Saya mau cerita sedikit tentang As-Somah ini. Bapaknya ini As-Somah itu adalah Raja Najasyi, ya, Raja Habasyah. Kemudian dia cuma punya anak 1, ya, punya anak 1 si As-Somah ini. Kemudian dia punya saudara-saudara yang lain. Saudaranya yang lain itu banyak-banyak anaknya, ada yang 10, ada yang 12, maka berundinglah itu pembesar-pembesar kerajaan Habasyah waktu itu. Dia katakan, tidak bagus ini. Tidak bagus nasibnya ini raja karena cuma 1 anaknya. Masa 1 anaknya itu bisa membela dia? Jadi mereka berunding, demi kerajaan Habasyah, maka kita bunuh saja bapaknya ini Somah. Mereka membuat makar, membunuh bapaknya As-Somah, kemudian mengangkat saudaranya menjadi raja. Nah, saudaranya yang diangkat ini punya 12 orang anak laki-laki semua. Dan bagi mereka waktu itu mengatakan orang yang punya banyak anak laki-laki itu dimuliakan, ya. Itu dimuliakan dan punya kedudukan yang utama. Akhirnya si Somah ini dirawat oleh pamannya yang jadi raja ini, ya. Dirawat. Dia dirawat dengan penuh kasih sayang dan memang As-Somah ini punya kelebihan-kelebihan tersendiri. Dia cerdas, dia kritis, ya. Dia gesit, dia pandai berkelahi, dia kuat, ya. Jadi pamannya sangat sayang karena dia lihat As-Somah ini punya kelebihan-kelebihan dibanding ke-12 anaknya ini. Artinya bisa diandalkan ini As-Somah. Nah, jadi dia semakin sayang. Berundinglah lagi karena melihat ini betapa sayangnya pamannya ini kepada As-Somah. Berundinglah lagi ini pembesar-pembesar kerajaan yang anggaplah menteri-menteri mungkinnya seperti itu. Dia berkata seperti ini kepada sang raja. Sebaiknya Anda membunuh si As-Somah itu. Karena ini bahaya, dia bisa menjadi penghambat anak-anak Anda untuk menjadi raja. Kaget ini si paman, dia katakan, seburuk-buruk kaum adalah kalian. Dulu kalian bunuh bapaknya. Sekarang kalian mau nyuruh saya lagi membunuh si As-Somah ini. Saya tidak mau. Dia tidak mau, ya. Dia tidak mau, ya. Sebenarnya memang hati nuraninya tidak mau, tetapi karena desakan dari pembesar-pembesar ini, karena kalau tidak diikuti juga dia akan dikudeta, ya. Dia akan dijatuhkan dari tahtanya. Akhirnya dia diberi pilihan, kalau begitu kalau tidak mau bunuh As-Somah, maka Somah kita kucilkan, kita keluarkan dari negeri Habasyah, kita buang dia. Akhirnya demi keselamatan As-Somah dengan berat hati dibawalah As-Somah ini oleh pembesar-pembesar Habasyah waktu itu, diasingkan, dibuang. Begitu As-Somah dibawa pergi, ibu-ibu sekalian, tiba-tiba negeri Habasyah ini diserang gempa, diserang angin kencang, sehingga 1 pilar dari kerajaan itu ambruk, ya. Ambruknya itu menimpa si raja, pamannya As-Somah ini. Meninggallah, matilah tiba-tiba si pamannya ini. Nah, begitu mati, wafat, para pembesar-pembesar ini berembuk untuk menaikkan anaknya ini raja. Tapi ya karena
anak-anak ini tidak ada yang kompeten, ya, tidak ada yang bisa menjadi raja, akhirnya mereka bingung sendiri. Bingung sendiri bagaimana ini tampuk kerajaan ini kosong, sementara negara-negara tetangga itu sudah mulai lirik-lirik ini mau menyerang Habasyah untuk dijadikan negara jajahan. Nah, demi menyelamatkan Habasyah, akhirnya mereka berunding. Mereka mengatakan tidak ada yang bisa memimpin ini kerajaan kecuali As-Soma, ya. Karena memang dia punya bakat tersendiri si As-Soma ini. Maka carilah dia. Cari itu anak yang kalian buang, yang kalian asingkan, bawa kembali ke sini, jadikan dia raja. Akhirnya mereka cari kembali Siti As-Soma ini, ya. Mereka dapat, kemudian dibawa ke Habasyah, kemudian dilantik menjadi raja, maka dia dinamakan dengan Najasyi. Terangkatnya Raja Najasyi ini menjadi raja itu bertepatan, ibu-ibu sekalian, dengan diangkatnya Nabi Muhammad sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertepatan. Ya, ini qadarullah, sudah pengaturan Allah Subhanahu wa taala bahwa ternyata nanti kaum muslimin itu akan dihijrahkan ke Habasyah. Karena Rasulullah tahu bahwa dan dia terkenal di situ ada raja yang adil walaupun dia beragama Nasrani, tapi adil dan soleh. Tidak pernah neko-neko, dia bersih hatinya, tidak pernah membanding-bandingkan, tidak pernah membeda-bedakan antara agama satu dengan agama yang lainnya. Sehingga jalan satu-satunya adalah membawa kaum muslimin itu untuk berhijrah ke Habasyah. Seperti itu, ya. Waktunya sudah habis, ibu-ibu sekalian, insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Saya mohon maaf kalau banyak kekurangan, insya Allah kita lanjutkan. Ini 41 slide dan kita baru berada di slide ke-24. Ya. Saya kira demikian. Hadanallahu wa ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.